Nyai Ambedkasi, atau Nyai Ambedkasi, atau Nyai Rambut Kasi, atau Ngambedkasi, adalah salah satu istri Maharaja Kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran, Prabu Guru Dewata Prana Sri Baduga Maharaja, atau Prabu Siliwangi, atau Raden Pamanah Rasa. Nama Nyai Ambedkasi tertulis dalam naskah Sunda kuno, berjudul Cariosan Prabu Siliwangi, yang ditulis di atas kertas kayu atau daluang, pada tahun 1435 Masehi. Naskah Cariosan Prabu Siliwangi ini disalin ulang pada tahun 1675, dan kini disimpan di Museum Gesan Ulun Sumedang, Jawa Barat. Selain itu, nama Ambedkasi juga tercatat dalam naskah lontar Carita Ratu Pakuan, dan cerita Purwaka Caruban Nagari. Nyai Ambedkasi adalah putri Ki Gedeing Sindangkasi, juru pelabuhan Muara Jati Cirebon, putra Prabu Rahyang Bunisora Suradipati, atau Prabu Rahyang Boro Sengora. Prabu Bunisora Suradipati adalah adik Prabu Linggabuana, yang gugur dalam Perang Bubat. Ia menjadi wali, karena putra Linggabuana, yaitu Niskala Wastu Kancana, masih berusia 7 tahun. Kelak di kemudian hari, Niskala Wastu Kancana menikahi putri pamannya, Bunisora Suradipati, yaitu Dewi Mayangsari, atau Nyai Ratna Mayangsari. Dari Dewi Mayangsari, dikaruniai anak, Dewa Niskala. Dewa Niskala adalah ayahanda Jayadewata, atau Sri Baduga Maharaja. Dari istrinya Niskala Watu Kancana yang lain, yaitu Larasarkati, putri Raja Lampung, dikaruniai anak bernama Susuk Tunggal. Prabu Sahyang Bunisora Suradipati, atau Prabu Kudalalean, memiliki putra-putri, yaitu, Giri Dewata alias I Gedeing Kasmaya Cirebon, Bratalegawa alias Aji Purwagaluh, Nyai Ratna Mayangsari alias Ewi Mayangsari, dan Banawati. Menurut Babat Pasir dari Cilacap, Jawa Tengah, dari pernikahan Nyai Ambedkasi dan Prabu Siliwangi, alias Raden Pamanah Rasa, memiliki 3 orang putra-putri, yaitu, Banyak Catra alias Banyak Kotro atau Kamandaka, Banyak Ngampar alias Gagak Ngampar, Nyai Ratna Pamekas alias Retna Ayumrana. Dari Banyak Catra ini menurunkan raja-raja di Kerajaan Pasir Luhur, dan Banyak Ngampar di Kerajaan Daya Luhur, sementara dalam legenda Majalengka, tidak menceritakan Nyai Ambedkasi memiliki anak. Sosok Nyai Ambedkasi adalah seorang pemberani, memiliki paras cantik molek, berambut panjang, bijaksana dan waspada permana tinggal. Dalam kisah legenda Majalengka, disebutkan bahwa Nyai Rambut Kasi, atau Ambedkasi, adalah seorang raja di Sindangkasi, Majalengka.
Menurut naskah-naskah Sunda kuno, Sindangkasih Majalengka adalah Mandala Sindangkasih. Sebuah mandala adalah kawasan perdikan atau pendidikan di zaman Sunda kuno, bercirikan ajaran sinkretisme, dengan sebutan lemah dewasana. Sedangkan tempat pendidikan keagamaan jati Sunda, disebut lemah parahyangan, atau kabuyutan. Para ajar, atau maharesi, atau mahawiku, di mandala-mandala biasanya adalah para bangsawan, bahkan para pangeran atau raja putra, putra mahkota, atau para putri raja. Struktur kepengurusan mandala ada rakyat sekelilingnya atau di lingkungan sekitarnya, tepi isiring atau tepi swiring, dan keamanannya dijamin oleh negara atau kerajaan, dengan menempatkan para prajurit penjaga keamanan. Oleh karena itu, mandala sering dimaknai atau dipandang kalangan rakyat sebagai sebuah kerajaan. Meskipun demikian, pandangan mandala sebagai kerajaan juga beralasan, ada beberapa kemandalaan kemudian berubah menjadi kerajaan, seperti Mandala Wanagiri Cirebon menjadi Kerajaan Wanagiri, Mandala atau Kabuyutan Galunggung menjadi Kerajaan Galunggung, dan Mandala Kendang di Nagrek Bandung menjadi Kerajaan Kendan, pendahulu Kerajaan Galuh. Sedangkan Mandala Sindangkasih di Majalengka dianggap masyarakat sebuah kerajaan Sindangkasih. Lokasi Ki Gedeing Sindangkasih berada di Beber Kabupaten Cirebon sekarang, sedangkan wilayah yang disebut Sindangkasih pada abad ke-15 mencakup kawasan bagian utara Majalengka. Secara administratif, wilayah Mandala Sindangkasih termasuk dalam wilayah Kerajaan Sumedang Larang, barulah wilayah Sindangkasih, kota Majalengka sekarang, diserahkan oleh Sumedang Larang ke Panembahan Girilaya Cirebon, sebagai Talak Ratu Harisbaya yang diculik Prabu Gesan Ulun. Kisah pertemuan Nyai Ambedkasih dengan Prabu Siliwangi diceritakan panjang lebar dalam naskah cariosan Prabu Siliwangi. Dalam naskah cariosan Prabu Siliwangi, kisah Ambedkasih diceritakan panjang lebar hingga menjelang pernikahannya. Penelitian terhadap naskah cariosan Prabu Siliwangi dilakukan oleh Lembaga Penelitian Prancis untuk Timur Jauh, EFEO, École Française d'Extrême-Orient. Hasil penelitiannya diterbitkan tahun 1983. Kurun waktu yang digambarkan oleh cariosan Prabu Siliwangi adalah bagian pertama dari hidup Siliwangi ketika ia sebagai seorang putra mahkota muda berumur 9 tahun, Pamanah Rasa, putra kedua Anggalarang, Dewa Niskala, dari Permaisuri Umadewi. Wajahnya bersinar, sehingga dapat dianggap sebagai jelmaan Wisnu. Kakaknya adalah putra dari selir yang bernama Astunalarang, atau Sang Astunawangi. Ada satu lagi anak Prabu Anggalarang, si bungsu, bernama Ranggapupuk. Kakaknya sangat iri terhadap Pamanah Rasa, karena ia putra permaisuri. Astunalarang mencoba membunuh Pamanah Rasa, adiknya itu.
Kemudian Pamanah Rasa diasingkan dari kerajaan, dan dijualnya sebagai budak hitam, dengan dibaluri cemeng. Jika tidak dibaluri cemeng dan kelihatan bersih serta wangi, serta memakai perhiasan kerajaan, ia tak akan dibeli orang. Seorang panakawan, atau pelayan Rajaputra Astunalarang yang bernama Tandesang, menganjurkan agar Pamanah Rasa mengubah namanya menjadi Asili Wawangi. Itu pun disetujui Pamanah Rasa yang menjawab, "Sebut saja saya si Siliwangi," yaitu si ganti harum, dan mengubah gelang emasnya dengan gelang besi. Siliwangi, atau Pamanah Rasa, dalam teks cariosan Prabu Siliwangi, disebut juga sebagai Raja Sunu, atau Raja Siwi. Hilangnya Pamanah Rasa dari keraton, berlangsung 5 tahun. Kemudian, pengembaraannya menjauhkan Siliwangi dari tahta kerajaan. Sedangkan sifat-sifatnya yang luar biasa, membawanya untuk mengadakan persekutuan dengan sekian banyak raja, misalnya Raja Ponggang, Singapura Cirebon, Sumedang Larang, Kawali, Panjalu, Pekalongan, Balangbangan yang memilihnya sebagai raja mereka, karena mengakui keunggulan dan kesaktian Siliwangi. Agar lebih memperkuat Siliwangi dalam kedudukannya yang menonjol itu, mereka menghadiahkan saudarinya untuk diperistri. Perkawinan yang ada, lebih bersifat politis dan simbolis. Tradisi mengawinkan saudara perempuan raja dengan raja yang memiliki karisma tinggi, dicatat oleh para penjelajah Portugis ketika tiba di Sunda Kalapa. Negeri Balangbangan mungkin berasal dari kata Balumbungan, bukan Belambangan. Dalam naskah ini disebutkan dirajai oleh Amuk Marugul, atau nama lainnya, Surabima Lembugora Panji Wirajaya, atau Wirajayeng Satru, atau Raja Panji. Mungkin, dalam naskah ini, penyebutan Balangbangan diartikan sebagai negeri timur. Kini negeri atau kerajaan yang dirajai oleh Amuk Marugul adalah Kerajaan Japura, yang berlokasi di timur Kabupaten Cirebon, meliputi Sindang Laut hingga Ciledug. Ada yang paling perlu kita catat adalah perkawinan Siliwangi, atau Pamanah Rasa, dengan putri Raja Singapura, yang bernama Meraja Larangtapa, atau Subang Larang. Siliwangi acuh tak acuh terhadap perkawinan politik itu. Siliwangi ditakdirkan dewa kepada seorang putri cantik Ambedkasi, putri seorang juru pelabuhan Sindangkasi, yang telah menukarkan kayu jati serta satu jungkung, atau kapal jung, dengan budak hitam, Pamanah Rasa, ketika mau dijual di pelabuhan. Rencananya, Pamanah Rasa akan dibeli oleh Minadi, sang juragan nahkoda dari Palembang. Selanjutnya, Pamanah Rasa mandi di pancuran Cibasale, sehingga ia kembali kepada rupa asalnya. Menarik, bahwa nama Cibasale kini ada di Kecamatan Majalengka Kulon, Majalengka. Ada lagi wilayah Katenggang, alias Negang, dapat terlihat dari kejauhan,
tempat Lampung Jabul dan kawan-kawan diami, kemudian diganti nama menjadi Panyingkiran. Kemudian disebut negeri Maoslengka sebagai negeri asal nenek moyang Amuk Marugul, sebelum ia memerintah Balangbangan. Kisah cariosan Prabu Siliwangi berakhir di tengah percintaan Ambedkasi, dan Siliwangi diambang perkawinan mereka. Ambedkasi disebut sebagai bidadari Supraba. Ambedkasi dalam sejarah Cilacap dan Banyumasan yang mengacu pada babat pasir, memiliki 3 orang anak, 2 orang putra dan 1 orang putri, yaitu Banyak Catra alias Kamandaka, Banyak Ngampar alias Gagak Ngampar, dan Ratna Pamekas alias Retna Ayu Merana. Pada tahun 1455 Masehi, Kerajaan Daya Luhur sudah dipimpin oleh Raja Banyak Ngampar. Tahun 1455 ini, berarti Sri Baduga Maharaja, atau Siliwangi, belum menjadi Raja Sunda Galuh, atau Pajajaran, dan masih dikenal dengan gelarnya Pangeran Pamanah Rasa. Dalam kisah Ratu Pakuan, digambarkan iring-iringan Ambedkasi yang pindah dari Istana Timur, Keraton Surawisesa di Galuh, menuju Istana Barat di Pakuan Pajajaran, Sunda. Petilasan Nyai Ambedkasi berada di selatan kota Majalengka, yang biasa disebut petilasan Nyai Ratu Rambut Kasih. Menurut naskah cariosan Prabu Siliwangi, petilasan Nyai Rambut Kasih di Desa Pasir Lenggik, Desa Sindang Kasih di selatan kota Majalengka, adalah tempat pertapaan Ambedkasi, atau Rambut Kasih. Dikatakan bahwa Ambedkasi sering datang mengasingkan diri, dan di mana diperkirakan beliau ngahiyang ke alam baka. Sebuah kompleks purbakala, berupa tumpukan batu besar berliang, dianggap oleh penduduk sebagai tempat duduk Ambedkasi beserta para pengiringnya, sedangkan di tengahnya disebut Arca Ambedkasi. Terlihat, di depan setiap batu, jelas ada bekas tempat pemujaan yang terus-menerus. Kabupaten Sindang Kasih Majalengka, dipimpin oleh Tumenggung Natakarya. Nama-nama pemimpin sebelumnya adalah Tumenggung Jayakusuma atau Buyut Pandai Sindang Kasih, Tumenggung Jagaweswa, Pangeran Jayawiyasa, Pangeran Martaguna, Embah Kawumpuk, Embah Jenggot, Embah Karsijem. Pusat pemerintahan Kabupaten Sindang Kasih, berada di Kecamatan Cigasong Majalengka sekarang ini. Kemudian pada tahun 1840, Kabupaten Sindang Kasih disatukan dengan Kabupaten Maja, dan berubah nama menjadi Majalengka.
Ada sebuah petirtaan kerajaan Sindangkasih berukuran 15 kali 25 meter, yang kini masih bisa dilihat di Cigasong, dengan nama Kolam Sang Raja. Penamaan Sang Raja diberikan Bupati Majalengka zaman Belanda pada tahun 1927.